minta ampun ke sosok kuntilanak yang bermuka hancur tadi. Dan sosok itu sekarang lagi ngeliat mukanya Mas Tio. Aku yakin nih Kak, setelah ini pasti ada sesuatu yang memancing. Kalau makhluk di sini itu emang nggak baik, negatif banget, dan membahayakan diri Mas Tio sendiri. Gini aja deh, kita keluar semua di sini, tapi saya minta buat Kak Sri siapin lock kamera di sini. Oh, silakan. Oke, aku siapin deh. Kak tolong ya siapin. Mas Tio, ini nanti di lock kamera, tapi saya minta Mas Tio tetap di sini ya, karena saya akan ngebuktiin ke Mas Tio kalau mereka itu emang jahat. Kita buktikan. Oke pemirsa, sekarang kita mau ngeliat Mas Tio di ruangan itu, dan seperti yang tadi saya bilang, kalau saya yakin banget eksistensi dari si makhluk yang tadi nantangin itu pasti ada. Ini kalau kamu lihat Prisly, udah ada makhluk apa aja di sini? Emang rame Kak, makanya tadi aku bisa tiba-tiba ngarah ke ruangan itu karena emang banyak kayak aku ngedengar suara-suara tangisan, ketawa. Tapi langsung ditutupin gitu ya, aku makin yakin kalau ada sesuatu di ruangan itu. Oh berarti bukan hanya kuntilanak yang temannya dia itu? Iya, ada sosok hitam besar gitu. Oh, ini nyalain. Saya kasihan kalau misalnya barang-barang itu emang gak kita sita, itu akan berefek ke tubuhnya Mas Tio. Aku ngelihat ada makhluk di sini, ya, pemirsa. Ada perempuan. Jadi kayak tadinya dia kayak apa ya? Aku ngeliat kayak cahaya tiba-tiba menyerupai perempuan. Mukanya hancur di belakangnya Mas Tio. Tapi kalau dilihat dia kayak ngerasa nyaman ya di sini. Karena mungkin itu emang tempat biasa ya Kak untuk dia ngelakuin ritual atau untuk dia melakukan suruhan dari si makhluk-makhluk itu. Sekarang ini orangnya makin pekat sih pemirsa, jadi makin banyak yang datang ke ruangan Mas Tio sekarang. Tapi sosok-sosok di situ nggak suka sama keberadaan kita. Iya Kak, dari awal yang pas tadi Kakak coba buat nanya di mana ruangannya, aku tuh ngelihat sosok kuntilanak. Dia ngetawain dan dia kayak mau nyamperin nyekek gitu. Makanya pas aku nengok dia malah menjauh. Tapi Mas Tio kan bilang itu temen dia. Dan aku yakin sih kalau sosok itu pun kayak tadi yang aku lihat auranya berubah jadi merah, bener-bener merah. Itu mungkin artinya kalau dia juga marah kali ya sama Mas Tio. Karena kan tadi Kakak juga maksain masuk kan. Ya kalau nggak masuk Kita nggak mungkin tahu ya, ruangan ini, ya tahu. benar. Mirsa, sosok kuntilanak yang bermuka hancur itu yang aku lihat tadi di belakang Mas Tio sekarang kayak makin besar sosoknya. Berarti dia pun terbiasa ya berkomunikasi sama si kuntilanak itu ya? Iya Kak, kelihatannya kayak gitu. Dia nunduk banget, mungkin kayak apapun yang diminta disuruh sama si sosok kuntilanak itu diikutin sama Mas Tio. Nah aku bilang pas tadi masuk ruangan ini, rumah dia beda banget sama rumah yang lain. Tuh, oke, pemirsa di sini Mas Tio minta ampun ke sosok kuntilanak yang bermuka hancur tadi. Dan sosok itu sekarang lagi ngeliat mukanya Mas Tio. Aku yakin nih Kak, setelah ini pasti ada sesuatu yang memancing untuk si sosok itu nunjukin ke kita eksistensinya. Jadi kayak ketakutan Tuh. gitu. Iya, dia minta ampun. Nah sosoknya itu kayak ngeliatin ke muka dia. Oke, ini lukisannya jatuh tiba-tiba tadi. Makin takut Mas Tio-nya. Dia minta ampun. Dan aku ngelihat sosok itu makin deket ke badannya Mas Tio. Sekarang dia ada di punggungnya Mas Tio. Itu bukan belatung yang tadi? Iya, dia mau ngapain?
Dimakan. Dimakan. Oke, Tapi pemirsa. ini dia udah nggak sadar? Atau masih setengah sadar? Iya. Ini sosok itu, oke, sekarang sosok perempuan kuntilanak yang bermuka hancur tadi sekarang masuk ke tubuhnya Mas Tio. Itu daging busuknya itu juga. Tuh, kamera tiba-tiba blur juga, pemirsa. Energinya makin besar. Jadi setelah sosok itu makan belatung dan daging busuknya, energinya makin besar, pemirsa. Ini sosok itu mulai menguasai tubuhnya Mas Tio. Mas Tio mainin rambutnya. Iya, kayak mainin rambut gitu ya. Ini tapi masih aman, Fris? Masih Kak, nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Soalnya aku juga mau tahu sebesar apa energi si kuntilanak itu. Fris. Ayo Kak, kita harus ke sana. Ayo. Bang. Ini nggak bener, Bang. Mas Tio! Astagfirullahaladzim. Mas, Kak, tolong Kak. Sadar, Mas. Aku minta lada dong. Kita harus sadarin. Oke pemirsa, yang aku lihat itu udah bukan Mas Tio lagi. Sosok kuntilanak yang tadi sempat nantangin aku di luar, itu masuk ke tubuhnya Mas Tio. Adit. Lada. Kakak tahan ya, Kak. Keluar kamu dari badan ini. Air, aku minta air. Sorry. Kak, tahan, Kak. Oke pemirsa, sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Tio ini udah pergi. Ya ampun, tadi bisa kita lihat sendiri banyak kejadian aneh di sini. Kak, ini mumpung Mas Tio-nya nggak sadar gini. Kayak ini mendingan semua barang-barangnya Kak sita deh, biar aku. Sorry Kak. Sekalian ya Kak, boneka-boneka yang di ruangan itu diambil juga ya Kak. Oh, bonekanya. Iya, semuanya kita ambil. Oke pemirsa, yang tadi aku bilang sebelum di lock kamera, emang eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di sini itu kerasa banget. Dan aku yakin banget kalau sosok ini emang benar-benar niat untuk mencelakakan Mas Tio. Mas Tio. Mas Tio, sadar Mas Tio. Mas. Mana barang-barang saya? Kenapa disita? Mas senang dulu. Ini yang tadi saya bilang, saya mau ngeliat dan saya mau nunjukin ke Mas Tio kalau makhluk itu emang negatif. Kak, aku minta tolong ngambilin handycam yang lo kamera tadi ya. Oke. Nih, Mas Tio nanti lihat sendiri ya Mas Tio kayak apa. Mungkin emang Mas Tio nggak sadar, nggak ngerasain apapun. Saya mau nanya sebelumnya, Mas Tio sering ada luka nggak di tubuh Mas Tio? Ya luka tiba-tiba. Ya, ada. Gimana, Mas? Banyak gitu. Lumayan banyak. Oke, Mas. Lumayan banyak di sini sama sini. Oke, Mas Tio. Tadi Mas Tio udah lihat sendiri kan? Kalau Mas Tio tadi ngejedot-jedotin kepala Mas Tio. Saya mau ngasih tahu, makhluk yang Mas Tio puja atau Mas Tio melakukan ritual ke makhluk-makhluk itu, dia itu mau mencelakakan Mas Tio tanpa Mas Tio sadari. Jadi apa yang dia suruh ke Mas Tio untuk melakukan ritual yang seperti apapun itu, ya tujuannya itu satu, mau bikin Mas Tio sampai meninggal. Jadi sekarang Mas Tio udah sadar kan, saya udah berhasil nunjukin ke Mas Tio seperti apa makhluk itu dan gimana pengaruhnya ke tubuh Mas Tio. Makanya jadi semua barang-barang itu saya sita ya Mas. Ya. Saya terima kasih sama Mbak Pristi. Iya, sama-sama. Karena udah membantu saya ada di sini. Iya Mas Tio, setelah kejadian ini, saya minta tolong ke Mas Tio untuk berubah. Jangan pernah melakukan ritual apapun itu dalam bentuk apapun itu pokoknya. Jadi kalau Mas Tio sekarang udah sadar, berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya Mas. Iya, terima kasih sekali. Pemirsa,
seperti yang biasa saya bilang, nggak ada pengaruh baik apabila kita melakukan ritual atau perjanjian dalam lagu seperti itu. Jadi jangan pernah mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh partisipan. Yuk Mas. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Dwi dan Tio. Dua-duanya adalah pelaku mistis, tapi dengan background yang berbeda. Dwi, dia karena sakit hati akhirnya melakukan ritual yang sebenarnya dari korban menjadi pelaku. Dan dia mengaku telah nikah dengan orang mati. Ya, dan Tio tadi merasa punya ilmu sebagai seorang pemuja dan pengabdi setan, pengabdi iblis. Akhirnya malam hari ini datang ke sini untuk menantang Roy Kiyoshi. Bahkan persahabatan yang ditawarkan oleh Roy malah ditanggapi dengan yang tidak semestinya, dengan kaki. Gimana tanggapan kamu, Roy? Untuk Dwi dan Tio ya sebenarnya kalau ya sama-sama lah pelaku mistis. Namun Dwi juga punya karakter yang keras juga mungkin terhadap Regina ya, Mbak Regina. Dan Tio bedanya Tio menantang Roy. Jadi ya kayak gitu aja. Tapi dua-duanya sebenarnya kasihan. Mereka tuh terjebak dalam lingkaran yang nggak bisa keluar gitu. Jadi sebenarnya susah untuk keluar dari kebencian tahu. Dan dia nggak bisa, intinya nggak bisa memaafkan. Emang gitu bisa ya. tidur tenang ya dengan kayak banyak kebencian rasa kesel, gitu. rasa dendam, Tapi rasa kayaknya marah kalau- gitu. Tapi Nggak kalau tenang. untuk mereka kayaknya bisa-bisa aja karena sudah menyatu dengan itu loh. Tapi dengan setiap hari berarti kan yang dilihat adalah musuh. Iya, itu dia. Yang Mbak Dwi tadi lihat dia musuh, Tio lihat saya musuh. Tapi setelah malam hari ini gimana kamu melihat Dwi dan Tio, Roy? Semoga saya berharap mudah-mudahan mereka berdua tuh bisa lebih dewasa deh dan nggak menyakiti orang lain. Yang penting sih sebenarnya attitude sama manner. Iya. Itu penting sih. Attitude ya sama manner itu paling penting. Ya, attitude is everything. Attitude is everything. Iya. Regina, ada komentar? Ya, aku hari ini mendapatkan banyak pelajaran banget Mas Roy dan Mas Bayu. Apa artinya? Karena memang yang tadi bilang attitude itu sangat nomor satu. Tapi yang kedua tuh emang kita lihat balik lagi ya keimanan kita. Penting Betul. sekali. Jadi Betul. keimanan kita Iya. memang siapapun diri kita, apapun latar belakangnya, rasa sebesar apapun sakit hatinya kita, tetap keimanan kita sebagai umat beragama harus ada. Artinya apapun agamanya. Karena masing-masing agama kan mengajarkan keyakinan yang pasti masing-masing punya dasar yang kuat. Jadi harus dari diri kita untuk keyakinan kita harus ditingkatkan lagi pasti itu. Yang kedua harus bisa memaafkan dan ikhlas dalam hati kita. Karena dendam, amarah ternyata tidak akan membuat kita menjadi lebih baik gitu. Yang ada malah akan menjadi kehidupan kita malah jauh lebih buruk dibandingkan apa yang kita niatin awalnya seperti itu. Ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua. Ya. Nah, ngomong-ngomong yang terkait dengan Mbak Regina, saya tuh dari tadi penasaran deh. Berarti Anda sendiri udah move on dari masa lalu Anda? Kalau aku alhamdulillah Mas Roy. Jadi kalau aku terus terang, kalau kita perempuan pasti mungkin kalau sudah tadi mungkin si Mbak Dwi itu ya, dia berkali-kali aku bisa ngerasain. Mungkin satu kecewa, dua kecewa, apalagi terus-terusan ya. Dikecewakan dalam hal percintaan itu pasti hal yang paling sangat menyakitkan dan sulit dilupakan. Dan artinya sekarang udah ada yang baru nih. Alhamdulillah didoakan saja, tapi udah ya sekarang alhamdulillah udah ada. Artinya udah Duda. ada. Hah? Duda. Enggak. Pokoknya yang penting alhamdulillah sekarang saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang gitu kan. Yang penting sudah bisa mengisi hari-hari saya gitu kan. Baik. Dan bisa pasti tambah meningkatkan keimanan saya lagi Kami daripada harap sebelumnya. yang terbaik ya. Yang Mbak terbaik Regina. dan terakhir. Thank you. Mudah-mudahan terbaik, terakhir dan bahagia. Bahagia itu ya. Baik, terima kasih. Terima Mbak kasih, Regina. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Jangan kapok-kapok ya Mbak ya. Nggak kapok, asal jangan yang tadi kapok-kapok lagi. Iya, oke. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima menjelaskan kasih. pencerahannya malam hari ini. Sama-sama. Pemirsa, dendam hanya akan membuat kita terpuruk jauh menuju kegelapan. Lebih baik kita saling memaafkan karena itu akan membawa kita menuju kemenangan.